Kita yang biasanya ba'da maghrib itu dimulai dengan kajian akidah. Mulai dari pekan ini kita digeser, jadi akidah nanti insyaallah pada Isya. Sekarang kita di kitab At-Tibyan, Syarah Adab Hamalatul Quran atau Akhlak Hamalatul Quran. Dan terakhir kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas di halaman 8 sampai poin kedua. Sampai poin kedua. Sekarang kita di ayat berikutnya. Penulis masih membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai muqaddimah di tulisannya, yaitu ayat-ayat yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Ayat-ayat yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemarin dibawakan di awal surah Al-Kahfi. Ya. Sekarang di surah Sabah. Di surah Sabah ayat ke-1 dan 2. Surah Sabah ayat 1 dan ayat ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lahu, yang kepunyaannya atau miliknya, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walahu, dan baginya alhamdu, pujian fil akhirah, di akhirat. Wa huwa, dan dialah al-hakim, yang maha bijaksana, al-khabir, yang maha mengetahui. Ya'lamu, dia mengetahui, ma yaliju, apa-apa yang masuk, fil ardi, ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu, dan apa-apa yang turun, minas sama, dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik kepadanya. Ya. Segala puji milik Allah, bagi Allah, yang miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Baginya juga pujian di akhirat.
Dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar darinya. Allah juga mengetahui apa-apa yang naik, yang turun dari langit, dan apa-apa yang naik ke atasnya. Di sini ada penjelasan. Segala puji milik Allah atau bagi Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Poin 3. Ya. Kita lihat penjelasannya. Ai mulkan wa abidan. Sebagai miliknya dan hambanya. Jadi yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua milik Allah. Dan hamba Allah. Milik Allah juga hamba Allah. Fama fis samawati wal ardi kulluhu mulkun lillah. Fama dan apa-apa fis samawati yang ada di langit dan yang di bumi kulluhu seluruhnya itu mulkun milik lillahi bagi Allah. Termasuk diri kita. Waman fis samawati wal ardi dan siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi kulluhu seluruhnya abidun lillahi jalla jalal. Seluruhnya itu hamba bagi Allah jalla jalal. Jadi di sini fama fis samawati, apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi, benda mati, ya. Benda mati yang ada di langit, seluruhnya kepunyaan Allah. Dan siapa saja, ini manusia atau yang berakal, dan siapa saja yang berada di langit, malaikat, dan yang ada di bumi, manusia, binatang, dan selainnya, maka seluruhnya itu hamba bagi Allah. Seluruhnya itu hamba bagi Allah. Walaupun di dunia dia bisa dianggap sebagai seorang raja. Tapi pada hakikatnya dia seorang hamba. Ya. Wa taw'u tadbirihi wa taskhirihi subhanahu wa ta'ala. Dan tunduk kepada pengaturannya. Tunduk kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Turut ya kepada pengaturan wa taskhirihi. Taskhir juga sama kepada tadbir pengaturan, taskhir penundukan, menundukkan, menaklukkan. Jadi seluruhnya itu tunduk, patuh kepada aturan dan
kekuasaan penaklukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal tertentu manusia itu nggak bisa dia seenaknya. Misal, ini sebagai contoh saja. Fir'aun itu dia sewenang-wenang. Tapi ketika waktunya mati, dia harus mati. Nggak bisa dia melawan kematian. Berarti dia mau nggak mau terpaksa harus tunduk kepada ajal. Itu seluruh manusia seperti itu. Adapun terhadap tunduk kepada syariat, nah itu nanti manusia terbagi-bagi. Ada yang di atas hidayah, ada yang tidak. Maka secara umum makhluk Allah itu tunduk kepada pengaturan Allah. Tapi tidak semua tunduk kepada syariat Allah. Ketundukan kepada pengaturan dan ketundukan kepada syariat itu beda. Ya. Kalau ketundukan kepada pengaturan Allah, itu semua makhluk tunduk. Tapi kalau tunduk kepada syariat, itu orang yang diberi hidayah saja. La khuruja li ahadin minhum. Tidak ada pengecualian. Tidak bisa keluar bagi salah seorang di antara mereka, dari pengaturannya. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa keluar dari pengaturan Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk itu yang bisa keluar dari pengaturan Allah. Fahwal mudabbir. Allah itu dialah yang mengatur. Wahwal musakhir. Dialah yang menundukkan. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Itu jadi ayat atau yang dimaksud dengan ayat segala puji bagi Allah yang miliknya lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Sebagai kepemilikan Allah dan sebagai hambanya. Jadi kita semua punya Allah, kita semua hamba Allah. Lalu di dalam syariat penisbatan hamba Allah itu penisbatan yang mulia. Kita dinisbatkan kepada pencipta kita, hamba Allah. Itu sebuah penisbatan yang mulia. Kita menjadi hamba pencipta alam semesta. Hanya dalam keberlangsungan kehidupannya, orang dengan mudahnya mengaku saya hamba Allah. Tapi dia tidak mau tunduk kepada syariatnya. Maka pengakuan dia sebagai hamba Allah itu tidak sah kalau dia tidak tunduk kepada syariatnya. Baik. Lalu di sini dikatakan walahul hamdu fil akhirah. Dan miliknya pujian di akhirat. Iya. Milik Allah pujian di akhirat. Kenapa hanya di akhirat? Di sini dikatakan khassal hamda fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pujian di akhirat. Ma'a annal hamda lillahi fil ula wal akhirah. Padahal atau bersamaan dengan itu pujian tersebut milik Allah fil ula wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat.
Jadi kan di sini dikatakan walahul hamdu fil akhirah. Milik Allah pujian di akhirat. Kenapa tidak disebut di dunia dan di akhirat gitu kan? Kenapa ayat di sini hanya disebut di akhirat? Ini pengkhususan namanya. Ini namanya apa? Pengkhususan. Makanya dikatakan di sini di penjelasan Allah mengkhususkan pujian di akhirat. Padahal bersamaan dengan itu pujian itu bagi Allah di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu terpuji pada setiap waktu. Tapi kenapa di ayat ini dikhususkan di akhirat? Lihat. Di anal akhirah, karena sesungguhnya akhirat, di akhirat kelak, yadharu fiha, nampak padanya min hamdihi, pujiannya, dari pujiannya. Wassana'i alaihi, dan sanjungan kepadanya. Ma la yakunu fid dunya, yang tidak terjadi, yang tidak ada ketika di dunia. Maksudnya apa? Kalau di dunia, kan manusia itu ada yang muji, ada yang tidak kepada Allah. Di dunia. Bahkan tidak sedikit juga manusia itu yang bukan memuji, tapi menghina, menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mengatakan Allah punya pasangan, Allah punya anak, yang dikenal dengan Trinitas, atau protes terhadap takdir, mengatakan Allah tidak adil, atau iya banyak mencaci maki ciptaan Allah. Nah itu di dunia terjadi. Tapi di akhirat nggak ada. Nggak ada orang yang seperti itu. Semua orang itu memuji Allah. Karena akan nampak betapa Allah itu memang satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji. Bagaimana tidak? Nasib kita nanti, nasib semua manusia itu ya di tangan Allah. Ya. Ini mirip dengan ayat Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Raja nanti di akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bukan raja? Raja. Allah raja baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kenapa di ayat itu, di surah Al-Fatihah itu, disebutkan raja pada hari pembalasan? Nah itu pengkhususan. Karena nanti pada hari pembalasan di akhirat, tidak ada raja lagi selain Allah. Tidak ada yang mengaku raja. Kalau di dunia banyak raja. Nanti di akhirat juga yang pantas dipuji itu hanya Allah semata. Kita atau manusia, jangankan untuk muji. Lihat di beberapa penjelasan, nanti di akhirat itu setiap orang itu tidak bisa walaupun sekedar menggeserkan telapak kaki gitu. Tidak bisa menggeserkan telapak. Tidak bisa berucap. Ya. Kita tahu dalilnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahu rahman. Nggak bisa bercerita. Apalagi memuji selain Allah. Itu nggak mungkin. Nasib kita betul-betul nanti sibuk diri kita itu memikirkan nasib kita sendiri. Kita tahu ya, di dalam ayat
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang itu memiliki keadaan yughni yang menyibukkan dia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nanti kita ini dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, tidak disunat, dan tidak beralas kaki. Itu gimana nanti? Satu sama lain melirik? Enggak mungkin. Setiap orang sibuk memikirkan nasibnya. Sibuk. Nggak ada kita cerita ingat sama anak yang kita sayangi, pasangan, orang tua itu. Di dunia aja kita bisa membela mereka. Di akhirat masing-masing. Ya. Baik. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, wa huwal hakimul khabir. Dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maksudnya apa? Allah itu Al-Hakim. Maksudnya Al-Hakim itu, maksud dari bijaksana itu, af'aluhu kulluha an hikmah. Perbuatan Allah, af'aluhu, perbuatan Allah, kulluha, seluruhnya, an hikmatin, berdasarkan kebijaksanaan. Jadi seluruh yang Allah perbuat itu atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan asal-asalnya. Yada'ul asya'a mawadhi'aha. Yada'u, Allah menyimpan al-asya'a, perkara-perkara, mawadhi'aha, pada tempatnya, pada tempat-tempat. Allah menyimpan segala sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya hikmah, keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah juga terkadang di dalam ayat itu diartikan sebagai ilmu. Terkadang diartikan sebagai ilmu. Seperti misalnya Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Hikmah di sana maksudnya ilmu pengetahuan dan taufik untuk mengamalkannya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Maksudnya ilmu. Jadi seluruh perbuatan Allah itu berdasarkan hikmah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak di dalam ayat Al-Quran dijelaskan Allah itu nggak pernah zalim. Ya. Lalu kalau kita bertanya, kenapa kalau demikian ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka? Itu bukan salah Allah. Allah sudah menciptakan manusia, diberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah sudah mengutus Rasul untuk menjelaskan agama. Allah menurunkan kitab sebagai hidayah. Terus dia berpaling. Tidak mau menerima hal itu. Lalu di kemudian hari dia diazab.
Maka manusia itu diazab karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia masuk surga itu karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia masuk neraka itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khabir maksudnya al-muttali'u ala bawatinil umur. Ya, yang mengetahui terhadap perkara-perkara yang batin, ya, yang tidak terlihat. Wa khafayal asya, dan perkara-perkara yang tersembunyi. Kama huwa muttali'un ala dhahiriha wa alaniha. Sebagaimana Allah itu mengetahui terhadap yang nampak dan terang-terangan. Khabir itu sering kita terjemahkan maha teliti. Maha teliti. Allah tahu detail-detail diri kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu seberapa besar kadar ikhlas kita. Allah tahu di balik niat kita ada niat yang lain, itu Allah tahu. Makanya kita ini harus berusaha, ya, bagaimana memperbaiki dan menghiasi batin kita sebelum zahir kita. Karena para ulama menyebutkan, barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki zahirnya. Batin di sini hati. Bahkan Nabi SAW ketika di awal dakwah, beliau diperintahkan untuk membersihkan hati. Wasiyabaka fatahhir, dan hatimu. Tiap di sana bukan baju maknanya, tapi hati. Hatimu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari kesyirikan, kekufuran, kemudian penyakit-penyakit hati yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum melihat amalan zahir kita, apapun itu, amalan ibadah, sedekah, dan perbuatan baik yang lainnya, sebelum Allah melihat itu, Allah melihat dulu hati. Di dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak lihat fisik dan bentuk kita. Tapi yang Allah lihat itu lihat hati dan amal. Jadi sebelum Allah melihat amal, Allah melihat apa dulu? Hati. Ya. Maka nanti pada hari kiamat kita akan mengetahui segala sesuatu. Yaumatubla as-sarair. Pada hari dinampakkan semua rahasia isi hati kita. Baik. Kemudian Allah juga menyebutkan di ayat keduanya, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa-apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama, apa-apa yang turun dari langit.
wa ma ya'rudu fiha, dan apa-apa yang naik padanya. Fi hadza, di dalam ayat ini, bayanu ihatati ilmihi wa sa'atih. Terdapat penjelasan tentang ilmu Allah, ya, meliputinya ilmu Allah, meliputinya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan keluasannya. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai Allah tahu daun yang jatuh dari pohonnya. Coba, apa hikmahnya ketika kita mengetahui kalau Allah itu tahu tentang diri kita? Di antara hikmah yang paling besar itu, ketika kita beramal soleh, terus tidak ada manusia yang tahu, jangan sedih. Allah mah tahu. Begitupun ketika melakukan amalan buruk, ketika manusia tidak tahu, Allah tahu. Atau ketika kita sedih menghadapi ujian hidup, ketika kita merasa dibiarkan oleh manusia, dicuekan, jangan dikira Allah nggak tahu tentang nasib kita. Allah tahu. Jangankan kita, daun saja yang jatuh Allah tahu, apalagi kita yang sujud, yang sholat, yang ruku, Allah tahu. Sehingga dengan kita meyakini Allah itu tahu ilmunya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, itu menjadi penenang diri kita, menjadi jiwa kita tenang. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi kepada segala sesuatu. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala, wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu meluas terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi Allah tahu. Faqauluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi. Ai ya'lamu, Allah tahu, kullama yaliju fil ardi. Segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Min budhurin, berupa benih, biji-bijian, wa amwatin, mayat-mayat, Allah tahu. Ila ghairi dzalik, dan selainnya, Allah itu tahu. La yakfa alaihi minhu syai'. Tidak ada yang samar kepada Allah sedikit pun darinya. Tidak ada. Jadi Allah tahu apa-apa yang masuk ke dalam bumi. Lihat di sini ada benih, ya. Kemudian ada mayat. Kita nanti semua yang akan dibenamkan juga di bawah bumi, ya. Dimasukkan ke dalam tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar darinya, keluar dari bumi. Ai min simarin wa nabatin, berupa buah-buahan, biji-bijian, wa miyahin, air, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa qauluhu wa ma yanzilu minas sama. Allah juga tahu apa-apa yang turun dari langit. Ai wa ma yanzilu minas sama,
apa-apa yang turun dari langit, min matorin, berupa hujan, au malaikat, atau malaikat. Jadi yang turun dari langit itu hujan atau apa? Malaikat. Kalau hujan kelihatan. Kalau malaikat itu tidak. Tapi malaikat ada. Ya ta'aqobun. Malaikat itu setiap saat berkeliling. Berkeliling. Ketika ada majelis zikir, majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan ayat Allah dan hadis Rasulullah, itu malaikat menghampiri, memberikan hormat, mendoakan. Jadi itulah diantara keutamaan majelis ilmu. Kita dikelilingi oleh malaikat. Majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat Allah. Wa qawluhu wa ma ya'ruju fiha. Apa-apa yang naik ke atasnya. Ka'urujil malaikah, seperti naiknya malaikat. Wa su'udil kalimit thayyib wal a'mali, dan naiknya perkataan-perkataan yang baik serta amalan-amalan. Jadi ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik. Kemudian dan amal soleh Allah angkat. Ya. Ini mulianya sebuah amal. Ketika kita mendengar ayat naik kepada Allah, perkataan yang baik dan amal-amal soleh, kalau naik ke mana? Ke atas. Berarti Allah ada di mana? Di atas. Sebagian orang masih nggak percaya Allah itu di atas. Padahal banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Salah satunya tadi, kepadanya lah naik perkataan yang baik, juga amalan-amalan soleh Allah angkat. Kemudian wal rahimul ghafur, dan Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Di halaman 9 ya. Kemudian penjelasannya nomor 1, khotamal ayat, Allah menutup ayat ini bihadainil ismail, dengan dua nama ini, nama Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Ya. Wa fihima, pada keduanya, subutur rahmati wal maghfirati, penetapan rahmat dan ampunan, sifataini lillahi ta'ala, sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Rahim dan Ghafur itu sifat bagi Allah. Fahuwa subhanahu, maka dia subhanahu wa ta'ala Allah, yaghfirud dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Itu Ghafur. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya bagi yang tobat. Bagi yang tobat itu akan diampuni seluruhnya. Wa huwa jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala bil mu'minina rahim, maha penyayang terhadap orang-orang beriman. Ya. Dan kasih sayang Allah itu terhadap orang-orang beriman ketika di dunia dengan diberikan ketetapan di dalam keimanan dan hidayah taufik untuk mengerjakan amalan soleh. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman. Jadi bentuk
atau tanda Allah itu sayang kepada kita ketika Allah menetapkan keimanan bagi kita dan kita diberikan taufik untuk beramal taat. Itu tanda Allah sayang sama kita. Adapun ketika kita diberi harta banyak, jabatan dan lain sebagainya, itu bukan tanda Allah sayang sama kita. Itu adalah apa? Ujian. Itu ujian. Ingat, tanda Allah sayang sama kita tuh diberikan iman, diberikan hidayah taufik untuk beramal soleh. Itu tanda Allah sayang. Adapun diberi dunia, orang kafir diberi dunia juga. Kenapa? Karena dunia itu hina di sisi Allah. Kecuali yang dipakai untuk taat kepadanya. Baik, demikian ya. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjut dengan pelajaran akidah. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.